Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Al-ikhwatu fillah akramani wa akramakumullah. Setiap amal ibadah yang dilakukan oleh setiap muslim, agar amal tersebut menjadi bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ada dua syarat utama yang mesti kita fahami agar pahala yang kita dapat dari setiap kegiatan ibadah yang kita lakukan. Syarat yang pertama adalah niat yang ikhlas, niat yang lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu syarat yang kedua yaitu ittiba'. Ittiba' adalah mengikuti tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syarat yang pertama diterimanya amal ibadah karena niat yang ikhlas, niat yang lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhwatu fillah akramani wa akramakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis ini dari sahabat yang mulia Abu Hafs Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Setiap amalan itu semuanya tergantung pada niat, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Nah, di sini hadis sahih. Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menekankan bahwa setiap amal perbuatan, amal ibadah yang dilakukan oleh setiap muslim haruslah diniatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan diniatkan untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Agar kita apa? Agar kita mendapatkan pahala, mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang perlu kita perhatikan bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melaksanakan ibadah dengan niat yang lurus, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pun juga telah mengingatkan kita dalam surah Al-Bayyinah pada ayat 5 yang berbunyi, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Padahal mereka semua diperintahkan oleh Allah untuk beribadah dengan niat yang lurus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhwatu fillah, jika kita tidak meneruskan niat dalam ibadah, ini menjadi bahaya sekali buat kita. Kita akan disusupi oleh virus niat atau virus riya yang dapat merusak niat pada diri kita, merusak nilai ibadah yang telah kita lakukan. Dan Rasulullah SAW meriwayatkan hadis sahih yang bagaimana ini merupakan ancaman bagi kita, yang dimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini hadis sahih, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, orang yang pertama kali nanti dihisab pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid, lalu orang yang banyak membaca Al-Quran, dan orang yang dermawan, yang suka bersedekah. Tapi mereka semua pada hari kiamat dilempar oleh Allah ke dalam api neraka. Kenapa? Karena mereka melakukan semua itu, melakukan amal ibadah itu semua bukan karena Allah, tapi karena hanya diingin dipuji oleh manusia. Nauzubillah min dzalik. Dalam hadis ini jelas merupakan peringatan keras, ancaman keras bagi siapapun, setiap muslim jika melaksanakan suatu ibadah niatnya bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana agar kita senantiasa selalu ikhlas, lurus dalam berniat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada 3 cara paling tidak agar kita bisa terhindar dari virus riya. Riya itu adalah sifat ingin dipuji ketika kita melaksanakan suatu ibadah. Kita melakukan suatu ibadah, ada orang lain, kita ada rasa keinginan untuk dipuji, ingin dilihat seperti itu. Dan itu harus kita jauhkan agar virus riya ini tidak menjadi perusak dari setiap amal ibadah kita. Ada 3 cara. Yang pertama adalah
kita harus selalu menghadirkan kesadaran bahwa setiap ibadah yang kita lakukan adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Kita harus sadar bahwa kita diciptakan oleh Allah, bertujuan hanya untuk beribadah kepada Allah. Untuk itu senantiasa kita harus selalu meluruskan niat kita bahwa ibadah kita karena Allah, bukan karena ingin dipuji atau dilihat oleh orang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita semampu kita berusaha untuk menghindari yang namanya riya, agar virus itu hilang semua. Sesungguhnya riya itu akan menjangkiti semua manusia, hanya tergantung kita dapat menolaknya, dapat berusaha untuk menghindarinya. Insya Allah kita semua dapat menghindari riya itu, agar kita benar-benar fokus, benar-benar ikhlas, lurus ibadah kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kita senantiasa harus selalu berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat riya, agar dijauhi dari sifat ingin terkenal, ingin dipuji oleh orang lain. Insya Allah kita semua akan dihindari dari sifat riya, sifat ingin dipuji dari orang lain, agar semua ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan ini banyak ibadah-ibadah yang dapat kita maksimalkan, puasa kita, sholat kita, ya, sedekah kita dan lain sebagainya, semua bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita melakukan suatu perbuatan amal kebaikan apapun yang sifatnya rutinitas duniawi, bernilai pahala di sisi Allah jika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pada kesempatan kali ini yang dapat disampaikan. Semoga ini bisa menjadi ibrah buat kita semua, dan semoga kita semua dapat selalu meluruskan, selalu mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan suatu amal ibadah dan amal kebaikan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.